Jadi kita akan langsung saja masuk ke sesi panel discussion. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Kak Desi Elizabeth, ya, Kak Desi Elizabeth. Menurut Kak Fahrizal, kira-kira bagaimana cara manusia di masa depan nanti menghasilkan uang ya? Gimana cara menghasilkan uang ke depannya seperti itu ya. Nah, yang pasti saat ini adalah yang paling penting itu adalah berinovasi dan juga memiliki skill yang mumpuni. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, kita tidak tahu bagaimana cara kita mencari uang ke depannya. Yang perlu kita siapkan adalah diri kita sendiri dengan skill-skill yang ada. Dan juga terus update dan terus belajar untuk kedepannya, jadi kita bisa mengetahui sebenarnya kita mengetahui celah-celah atau opportunity itu basicnya atau kembali lagi ke tingkat knowledge kita dan skill kita. Semakin kita siap, semakin banyak opportunity yang akan datang. Ini ada pertanyaan dari Kak Jibril, ya, izin bertanya untuk para panelis, jika kita memiliki skill non-IT dalam beradaptasi dengan industri 4.0 ini, apakah kita upskillingnya harus di bidang IT juga? Dan adakah saran untuk upskilling yang bisa kita akses? Kedepannya itu yang diperlukan adalah analytical skill dan juga bagaimana caranya kita berinovasi. Jadi tidak hanya di bidang IT, ini salah satunya mungkin IT ya, karena sekarang lagi tumbuh dan juga berkembang sangat pesat, eksponensial. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya analytical skill. Gimana caranya kita melihat peluang, bagaimana caranya kita melihat apa saja, bagaimana caranya dunia ini berputar, dan juga opportunity apa saja yang ada di sana. Sehingga tidak harus IT, akan tetapi bagaimana cara kita menciptakan peluang. Kita lanjut juga ini ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Regita Cahyani ya. Di era industri 4.0 banyak sekali argumen yang mengatakan bahwa angka pengangguran akan bertambah karena tenaga manusia akan digantikan semua oleh teknologi, robot, dan mesin cerdas. Lalu bagaimana nih hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi nantinya? Baik, nah mungkin tadi dilihat dari kelemahan dari atau limitasi dari teknologi tadi, itu adalah mereka hanya bisa beroperasi ketika kita memberitahukan parameter apa saja yang harus diukur ketika kita bicara dengan artificial intelligence ya. Nah, yang mengesetkan itu kan kita. Sehingga artificial intelligence ini hanya bisa berkutat atau hanya bisa menilai kira-kira tiga parameter tadi, dari tiga parameter tadi itu yang efektif yang seperti apa. Tapi dia tidak bisa menentukan parameter baru lagi. Sehingga yang perlu kita siapkan saat ini kembali lagi ke tadi, yaitu dengan knowledge bagaimana cara kita belajar dengan informasi yang banyak ini, bagaimana cara kita belajar yang efektif, efisien, dan juga kita bisa mengaplikasikannya ke dunia nyata secara langsung. Oke, kita masuk lagi pertanyaan dari Kak Jessica Shalomita nih Kak. Izin bertanya, tadi ada sempat dipaparkan terdapat versi training improve sebesar 230% in performance. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan data augmented reality-nya Kak? Serta mana yang lebih Kakak pilih ke depannya dalam beradaptasi di industri 4.0 ini? Dan kenapa alasan memilihnya? Baik, mungkin yang dari penelitian yang kami dapatkan itu sebenarnya 230% dan 55% tadi itu didapatkan ketika ada orang yang merakit suatu komponen atau suatu mesin begitu ya, yang orangnya sebelum mereka merakit itu mereka diberikan pelatihan VR, dan juga satu lagi yang tidak diberi pelatihan VR, virtual reality. Sehingga data yang diambil tadi memang khusus untuk virtual reality. Nah, kalau untuk augmented reality sendiri sebenarnya pasti akan ada pasti akan ada efektivitas yang lebih tinggi lagi. Kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya nih Kak Farizal ya. Ini pertanyaannya dari Kak Yahya Mara Ardi ya. Oke, bagaimana cara kakak membangun cara pikir agar bisa selalu termotivasi untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan klien katanya Kak? Nah, mungkin kalau misalkan yang saya ketahui atau yang memotivasi saya selama ini adalah munculkanlah curiosity yang tinggi sehingga kita bisa mengetahui problem-problem apa saja sih yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana caranya kita solve problem itu.
Oke, kita masuk lagi pertanyaan dari Kak Alexander Silvar Purba. Sebagai perusahaan yang baru bersaing dengan perusahaan startup yang sudah berkecimpung di teknologi industri, kendala utama dan solusi terkait dalam menerapkan teknologi agar dapat bersaing dengan perusahaan startup yang sudah berkembang pesat ini seperti apa nih, Kak? Baik, mungkin kalau misalkan kendala yang ada saat ini kebanyakan ketidaksiapan dari kaum-kaum, mohon maaf, kaum-kaum yang sebelumnya untuk beradaptasi ke dunia digital saat ini, sehingga banyak solusi-solusi yang sebenarnya menarik dan sudah terbukti akan tetapi masih ditolak dari perusahaan klien kami. Nah, akan tetapi untuk startup-startup yang menjadi kompetitor kami itu sebenarnya bukan menjadi suatu tantangan atau bukan menjadi suatu hambatan, akan tapi di situ akan ada terus room of collaboration di mana kita bisa menjadi satu dan menjadi lebih kuat untuk berkolaborasi dibanding kita menjadikan mereka itu kontender, seperti itu sih. Oke, ini pertanyaan dari Kak Muhammad Alif. Digitalisasi memang menjadi tantangan bagi perusahaan agar selalu tetap bertahan di masa digital atau pandemi saat ini. Bagaimana cara menerapkan pola pikir bagi para karyawan ataupun stakeholder agar mereka bisa memiliki skill dan juga attitude yang cocok di masa depannya nanti, khususnya terkait dengan teknologi. Silahkan, Kak. Yang biasanya kalau misalkan yang sudah kita lakukan adalah memberitahukan akan kemudahan digital ini. Jadi apa pertama dampaknya dulu, kenapa sih harus melakukan ini, kenapa harus bertransformasi digital gitu. Jika mereka sudah tahu why-nya atau kenapanya, nanti kita akan baru runtut lagi bagaimana caranya atau how-nya dan juga apa yang didapatkan dia setelah melakukan itu. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Yahya lagi ya. Kak Yahya bertanya terkait dengan, kebetulan saya juga bekerja di industri, dari manajemen menuntut kita untuk efisiensi atau cost reduction, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dan mengurangi penggunaan manpower. Sisi lainnya, karyawan atau buruh butuh pekerjaan untuk kehidupan mereka. Nah, kira-kira apa yang seharusnya saya lakukan? Jika melakukan transformasi digital, sebenarnya kita tidak harus untuk mengurangi pegawai seperti itu, Pak. Jadi kita bisa upskilling lagi pegawainya. Jadi kita bakal terapkan, misalnya kita ingin pemasangan sensor, pemasangan hal-hal digital yang ada di dalam industri nanti. Nah, sehingga pegawai-pegawai nanti mungkin akan beberapa ada yang tergantikan, akan tetapi jika mereka yang mumpuni dan memiliki kompetensi tersebut, kita bisa mengupskill mereka untuk supaya bisa pertama, misalkan di dalam satu area ada 5 mesin seperti itu ya, yang tadinya ada 5 pekerja. Nah, jika Bapak memiliki 5 pekerja tadi, bisa bertransformasi digital dengan menggunakan mesin tadi, Pak, dan Bapak bisa mengambil salah satu yang paling berpotensi untuk menghandle semuanya, untuk memberikan analisis apa saja sih sebenarnya masalah yang terjadi dari hasil bacaan data tadi. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Kita masuk lagi pertanyaan dari Kak Fauza nih, Kak Rizal ya. Saat ini kebutuhan perubahan dari manual ke sistem sangat dibutuhkan ya, dengan menghadapi resiko-resiko yang ada. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana merubah mindset dari orang-orang yang selama ini nyaman dengan sistem manual, meskipun perubahan sistem pastinya sangat berguna di kemudian hari. Balik lagi, biasanya orang ini akan tergerak atau akan tersadarkan ketika mereka tahu dampak atau benefits-nya buat mereka itu apa sih. Sehingga kita mulai dulu dari why-nya, kita komunikasikan why-nya dengan baik. Ketika kita melakukan ini, pertama kenapa kita harus melakukan ini, hingga nanti benefit apa yang Anda dapat jika sudah mengaplikasikan ini. Kita masuk lagi nih pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Teguh ya. Izin bertanya, Kak Teguh, selama perjalanan pekerjaan Kakak, apakah kendala-kendala yang dialami selama mendedikasikan di company yang sekarang dikerjakan? Mungkin banyak kendala yang terjadi, mulai dari pembelajaran ya, bagaimana cara supaya cepat dalam pembelajaran, menganalisisnya juga, dan juga ketika hal yang biasa kita pelajarin di sekolah ternyata memang banyak hal baru yang akan kita temui di lapangan nanti, dan juga
setiap kali ada klien baru itu beda lagi masalahnya dan juga beda lagi cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kembali lagi bagaimana cara saya menyelesaikannya, terus curious Pak, dan juga belajar dari expertnya atau dari mentornya Pak. Oke, kita langsung juga nih masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Revina. Ya, mau bertanya kepada Kak Farizal, bagaimana perkembangan teknologi ke depannya? Apakah ada perubahan supaya lebih canggih lagi? Nah, nanti gimana Kak dampaknya untuk masyarakat? Silakan Kak. Untuk lebih canggih lagi ya, kalau menurut saya pribadi pasti ada dan pasti akan terjadi ketika untuk perkembangan teknologi ke depannya. Dampaknya pasti akan terjadi perubahan atau shifting dari skill-skill atau kemampuan knowledge yang perlu kita pahami, karena nanti banyak skill-skill yang bisa dipelajari. Apa ya? Ketika kita tahu input, proses, dan outputnya, itu sangat bisa dikerjakan oleh artificial intelligence. Sehingga jika knowledge itu bisa dilakukan oleh artificial intelligence, ke depannya manusia harus mencari yang lebih baru lagi. Siap. Nah, ini masuk lagi pertanyaan dari Kak Amelia Permata, Kak. Apakah di Indonesia sekarang sudah sanggup gitu untuk berpindah dengan robot, menggunakan robot, sedangkan banyak sekali pengangguran dan populasi manusia pun banyak sekali. Bukannya tidak bisa, akan tetapi butuh disiapkan orang-orangnya ke depannya supaya lebih siap untuk menghadapi ini. Ini kita masuk lagi pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana teknologi dengan manusia ini dapat beriringan secara harmonis Kak ke depannya nanti dalam sebuah industri? Seharusnya untuk mencapai industrial excellence itu ada tiga pilar utama, yaitu yang pertama people itu yang paling atas, lalu di bawahnya ada proses dan juga machine, seperti itu. People-nya harus memiliki knowledge dan skillful, dan juga mesinnya itu harus memiliki teknologi yang paling mutakhir, dan prosesnya harus efektif dan efisien. Jadi gitu sih. Nah, ini pertanyaan lagi bagus Kak dari Kak Hiro Chan. Apakah prodi di universitas perlu diubah nih, dimodifikasi untuk bisa beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan di masa depan? Kira-kira prodi-prodi apa sih Kak yang cocok untuk itu? Bukannya diganti, karena mungkin prodi-prodi itu sudah memiliki daerahnya masing-masing. Mungkin lebih ke arah ditambah mungkin ya. Ditambah sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan kebutuhan marketnya, sesuai dengan kebutuhan dari industri yang ada di sana. Oke, siap. Itu tadi mungkin menjadi pertanyaan penutup ya di sesi panel discussion ini. Mungkin dari Kak Farizal ada motivasi ataupun quotes yang bisa di-sharingin buat teman-teman mungkin yang sedang berkecimpung juga, khususnya pengen tahu di dunia bisnis, gimana menggunakan teknologi, dan lain sebagainya. Silahkan Kak Farizal. Aduh, quotes ya. Kalau menurut saya, stay curious, and ketika kita ingin tahu banyak hal, itulah yang kita dapat. Jadi semakin kita pengen tahu banyak hal, semakin banyak hal juga yang akan kita dapat, dan juga kita akan dapat bersaing ke depannya, sehingga kita tidak akan takut lagi tergantikan oleh siapapun. Mungkin itu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Farizal ya. Terima kasih Kak Farizal untuk waktunya, sudah menjawab setiap pertanyaan dengan luar biasa. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis. Tadi ada Kak Fernandi dan juga Kak Fahrizal. Ya, terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, ada Edukasiin, Ruang Seminar, dan Seminar Indonesia. Terima kasih juga kepada sponsor kami, ada Spirit Psychology Center. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya bersama-sama untuk belajar bareng di Keren Seminar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga seminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di seminar by Keren lainnya, dan juga besok hari, lusa juga ada ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Keren di @kerenindonesia dan Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe.